Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Tirta Nudira. Seperti biasa kita akan sharing lagi. Dan hari ini kita akan bahas tentang mindset. Kemarin kita kan sudah bahas tentang definisi pikiran, tentang kekuatan pikiran, tentang pikiran positif negatif. Nah, kita akan coba masuk ke yang lebih dalam ya, tentang apa itu mindset. Jadi, mindset itu adalah sekumpulan pikiran yang diucapkan berulang-ulang sehingga itu akan berubah menjadi keyakinan dan dipercayai akan menjadi kenyataan. Sehingga kumpulan pikiran itu akan masuk ke alam bawah sadar kita dan menjadi sebuah keyakinan hingga kita saat ini, membentuk diri kita yang saat ini. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ya tentang 7 sumber kekuatan pikiran ya, terutama yang pertama adalah dari orang tua, yang kedua dari keluarga, dari lingkungan, teman, sekolah, media massa, dan juga pikiran kita sendiri. Nah, dari ke-7 hal itu, saya mau bercerita pengalaman saya ya. Saya akan bercerita pengalaman saya bahwa ternyata memang yang paling berbahaya itu adalah yang poin ke-7, yaitu pikiran yang dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri. Oke, kemarin kan saya sudah cerita ya tentang perjalanan saya di YouTube gitu ya, tentang mulai dari tahun 2016, mulai saya vakum, bingung bikin konten, segala macam. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena gini, saya ingat waktu itu tahun 2017-2018 ya, pokoknya masih awal-awalnya YouTube, itu saya setiap membuat video, itu pasti akan membuat konsep ya, pasti akan membuat konsep, membuat naskah, dan membuat judul. Nah ini kan kalau misalkan ngomong langsung seperti ini kan biasanya judul muncul saat apa yang mau dibahas gitu ya. Tapi dulu itu saya pasti ketika ingin membuat suatu video, itu pasti saya akan mempersiapkan itu betul-betul matang gitu, sehingga menjadi beban kepada pikiran. Memang sih sesuatu halnya itu harus dipersiapkan dengan baik ya. Misalkan contoh persiapan, alatnya apa aja yang harus disiapin, tempatnya di mana, syutingnya kapan, sama siapa aja, itu kan memang harus disiapin ya. Tetapi balik lagi di situ, ada beban-beban tertentu yang membuat pikiran saya menjadi, aduh ini harusnya nggak gini, aduh ini harusnya seperti ini. Jadi sifat-sifat yang harus perfect itu muncul gitu, kayak perfeksionis lah istilahnya gitu ya. Jadi harus sesuai dengan imajinasi. Memang sih waktu itu imajinasi itu munculnya itu sangat luar biasa gitu ya. Pokoknya video itu harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Sehingga begitu tidak sesuai dengan ekspektasi, itu kan masuk ke dalam pikiran. Sehingga terulang lagi, oh harusnya begini, harusnya begitu. Sehingga syuting itu bisa sampai nggak jadi malah gitu. Bisa sampai nggak jadi. Padahal kan setelah saya belajar gitu ya, ternyata untuk membuat suatu video itu kan memang sih harus ada persiapan, terutama untuk melatih public speakingnya, terutama kayak gini, ngomong langsung ke kamera gitu. Ternyata untuk mengubah mindset itu dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Saya belajar mengendalikan pikiran ini mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun ke belakang gitu ya. Saya menyadari bahwa segala sesuatu yang kita buat memang tidak harus perfect gitu. Kita boleh berekspektasi gitu ya, tetapi harus diimbangi dengan alat yang ada gitu ya. Misalkan contoh, saya ingin video yang kualitasnya 1080 misalnya deh, atau 4K gitu. Tetapi dengan alat seadanya, misalkan contoh hanya menggunakan handphone, ya sudah, mau gimana lagi kan gitu. Tetapi yang terpenting adalah kita harus bisa memaksimalkan alat yang kita punya gitu. Saya sempat membuat waktu itu video ya, judulnya tentang 6 hal yang tidak harus dibuat alasan waktu itu. Salah satunya adalah, saya ingat kata-katanya itu adalah, memulailah di mana tempat kamu tinggal, menggunakan alat yang kamu punya, dan lakukanlah sekarang juga. Ternyata kata-kata itu yang memotivasi saya sebetulnya, sehingga saya mencoba lagi untuk
membuat ulang video, oh ternyata ternyata ini pembelajarannya ya selama ini yang membuat saya tidak berkembang, yang membuat saya tidak berani untuk upload. Ternyata pikiran saya sendiri gitu. Takut jelek lah, takut nggak ada yang nonton, takut nggak ada yang like. Pokoknya semuanya muncul karena pikiran. Sehingga pikiran itu kan semakin diulang-ulang akan berubah menjadi mindset. Ya, bahwa untuk membuat sebuah konten itu harus bagus. Untuk membuat konten itu harus punya alat yang mahal. Untuk membuat konten itu harus ada sesuatu hal yang dibagikan. Sementara apa yang ingin saya bagikan kepada publik gitu. Dan di situ saya mulai mikir, saya sering merenung gitu ya, berbicara sendiri, melatih public speaking terutama. Ternyata kok justru kalau misalkan gak direkam lancar gitu ya ngomong, terus berbagi cerita kepada teman-teman. Ini kalau dibuat konten bagus gitu. Saya mikirnya ke situ. Akhirnya di situ saya mencoba buat rekaman iseng waktu itu, sekitar beberapa bulan yang lalu iseng. Oh ternyata bagus juga gitu. Cuma memang waktu itu belum berani upload, belum berani mulai upload karena memang masih latihan. Ternyata makin kesini makin oke. Akhirnya tidak ada tips yang terbaik untuk memulai selain memulai. Yang artinya di mana ketika kita sudah siap untuk terjun ya, untuk kembali aktif, untuk kembali eksis dimanapun itu, mulai saja. Tidak ada salahnya untuk salah ya, karena biasanya kebenaran itu muncul dari kesalahan. Dan sebenarnya saya membuat konten ini pun terinspirasi oleh video saya yang lama gitu, pada saat diri saya menyebutkan, mulailah di mana kamu tinggal, menggunakan alat yang kamu punya, dan lakukanlah sekarang juga. Itu yang membuat saya tersentuh. Kok si Tirta di tahun 2022 itu bisa mengatakan hal semacam itu? Sedangkan hari ini saya sudah 2 tahun berlalu, harusnya bisa membuat video yang lebih bagus gitu. Harusnya ya. Tetapi kan semuanya kembali lagi kepada proses. Kalau kita mau belajar dalam jangka waktu 2 tahun itu, harusnya kan oke ya. Kayak gitu. Jadi ini kembali lagi sekedar sharing aja ya, bahwa mindset ini memang sangat berpengaruh ya terhadap alam bawah sadar kita, terutama sesuatu hal yang sudah tertanam di otak kita, di alam bawah sadar kita. Jangan pernah membatasi sebuah pikiran sebetulnya, karena kalau pikiran kita sudah terbatasi, maka batasan-batasan itu yang akan menghambat kita gitu. Jangan pernah berkata tidak bisa, jangan pernah berkata tidak mungkin, karena kalau kita bicara tidak bisa, artinya kita sudah menutup diri kita untuk berkembang. Kalau kita berbicara tidak mungkin, artinya kita sudah menutup diri kita untuk tidak mendapatkan suatu keajaiban gitu. Jadi intinya adalah bahwa mindset itu adalah sekumpulan pikiran yang terus terulang-ulang sehingga berubah menjadi keyakinan. Dan keyakinan ini yang membawa kita kepada realitas. Mau positif atau negatif, itu sebetulnya ciptaan kita sendiri. Realitas yang terjadi ke dalam kehidupan kita, itu ciptaan kita. Kita sendiri yang mengundangnya ya. Makanya penting untuk melatih pikiran, menjaga pikiran, agar tidak mengendalikan diri kita. Sekali lagi, pikiran itu bisa menjadi pelayan yang sangat baik, tetapi juga bisa menjadi majikan yang sangat buruk. Itu selalu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena hati-hati, pikiran ini senangnya ke masa lalu dan ke masa depan. Pikiran yang sehat itu adalah pikiran yang fokus kepada saat ini, di sini, sekarang. Ya, sehingga kita bisa berbagi, kita bisa membuat karya yang bagus. Itu kan sebetulnya saat ini, bukan besok, apalagi kemarin ya. Gak mungkin, karena kemarin gak bisa diulang, dan besok belum tentu terjadi. Itu saja untuk video kali ini. Hati-hati teman-teman, mindset yang lama kalau misalkan tidak membangun kita, lebih baik tinggalkan, dan kita buat mindset yang baru, yang lebih luas, lebih terbuka, dan pastinya
lebih baik. Itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.